wabarakatuh untuk semua. Dan selamat pagi untuk semuanya. Halo. Minta tolong untuk on-cam. Untuk acara kita akan segera kita mulai. Coba perhatikan on-cam. Sudah on-cam belum? Mas Teja? Belum. Ayo minta tolong untuk on-cam ya, kita segera kita mulai. Halo. Karena tidak ada yang menjawab ya. Ini dari kelompok kami belum ada yang menjawab. Perkenalkan, nama saya Asep R. Sundapura. Untuk apa namanya sedikit informasi, saya merupakan ketua dari Lembaga Kajian Sundapura Foundation, kemudian aktif juga di komunitas Karawang Heritage, komunitas yang berfokus pada penggalian sejarah dan nilai-nilai kebudayaan lokal Karawang. Kebetulan saya juga aktif di Badan Kebudayaan Karawang, dan terakhir saya juga sekarang diamanai sebagai ketua dari Forum Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang. Menyapa kepada semua rekan mahasiswa dari berbagai perguruan di Indonesia Nusantara. Sedikit kilas balik saya sebelum saya menerangkan lebih jauh tentang kiprah saya di Karawang, saya ingin berbagi sedikit informasi dahulu dengan rekan-rekan sekalian tentang kota Karawang. Karena khawatir nanti saya bicara jauh panjang lebar tentang Karawang, kita mungkin masih sedikit pengetahuan kita tentang kota Karawang. Kota Karawang ini kota terdapat di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Secara kesejarahan, Karawang ini sangat luar biasa, merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah atau catatan peradaban yang sangat tua, yang dimulai dari awal Mei sudah ada misalnya Pecandian Batu Jaya yang ada di Kecamatan Batu Jaya. Di situ terdapat sebuah kompleks peribadatan berupa bangunan candi yang sangat luas sekali, peninggalan kerajaan Tarumanagara. Tetapi di situ juga terdapat jejak-jejak emporium membuat orang mana-mana termasuk dari India dan Karawang. Karawang juga dikenal sebagai kota itu disebut sebagai salah satu pusat pangan nasional karena menjadi salah satu penyumbada beras zaman Pak Presiden Soeharto. Dan sejarah agraris Karawang ini bukan hanya dimulai baru-baru, tapi memang berjalan sudah sejak lama. Kalau misalkan kebetulan teman-teman ada yang berkunjung ke Candi Jiwa, candi peninggalan Tarumanagara tadi, kalau batu candinya itu kita belah, maka di dalam itu terdapat sekam. Sekam ini adalah kulit padi yang dibakar sebagai campuran bangunan candi. Jadi ternyata sejak abad 4 sampai 5 Masehi di Karawang itu sudah terdapat suatu jejak industri agraris, industri pertanian yang sangat besar, yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjadi bahan baku pembangunan batu-bata candi. Di zaman agraris atau logistik Mataram ketika menyerang Batavia atau kompeni di Batavia. Dan sejarah agraris Karawang itu terus berlanjut sampai sekarang, sehingga teman-teman mungkin sering mendengar Karawang sebagai kota lumbung padi. Itu julukan populer dari kota Karawang, karena memang sejarah agrarisnya sangat tua dan hasil produksinya juga sangat luar biasa, sangat banyak. Seperti itu. Masih terbesar nomor 1 di Jawa Barat. Walaupun memang sawah-sawahnya dalam beberapa tahun belakangan banyak alih fungsi menjadi perumahan dan pabrik-pabrik. Kemudian Karawang juga terkenal sebagai
kota yang menjadi titik awal tercetusnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman mungkin masih ingat ketika Soekarno-Hatta dibawa atau dalam bahasa lain diculik oleh para pemuda ke kota Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Rengas Dengklok ini adanya di Kota Karawang, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang. Terakhir, Karawang juga dikenal sebagai salah satu kota industri. Bahkan saking besarnya industri di Karawang, Karawang ini salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara bersama dengan Bekasi atau Cikarang. Nah, karena industri ini sangat besar sehingga terjadilah arus urbanisasi yang sangat tinggi per tahunnya ke Karawang. 3.000 urban datang ke Karawang itu setiap tahun berjalan sehingga sekarang ini komposisi penduduk Karawang itu 60%-nya adalah pendatang. Jadi jumlah pendatang itu di Karawang jauh lebih besar daripada orang Karawangnya. Itu gambaran Karawang di masa kini. Nah, teman-teman generasi muda Karawang itu sekian 1 atau 2 dekade ke belakang itu kalau bicara tentang Karawang, ketika mereka sekolah, maka salah satu persepsi yang terbentuk itu adalah mereka harus kerja di industri atau di pabrik. Karena memang ada ribuan pabrik di Karawang, orang mana-mana datang ke Karawang. Sehingga generasi muda Karawang pun salah satu cita-cita mereka itu adalah ya kerja di pabrik, bisa masuk kerja di pabrik. Ini merupakan paradigma yang tertanam di banyak sekali anak-anak muda Karawang, mereka sekolah atau kuliah, pokoknya kalau keluar harus kerja di pabrik. Sehingga pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan daerah, desanya, lingkungannya menjadi terbatas sekali. Dan ini yang juga saya rasakan ketika 10 tahun atau 12 tahun ke belakang gitu kan. Walaupun lahir dan besar di Karawang, orang tua juga asli Karawang, tetapi pemahaman atau pengenalan kita tentang kota sendiri itu sangat minim. Dia tidak tahu tentang sejarah Karawang, tidak tahu tentang asana seni budaya Karawang, tidak tahu di Karawang itu ada kampung apa saja, ada kecamatan apa saja, ada potensi wisata alam lain-lain itu apa saja, sangat minim sekali pengetahuan. Pertama karena memang anak-anak muda Karawang, terutama generasi pelajar juga tidak begitu dikenalkan pada potensi daerahnya. Yang kedua, mungkin terbatasnya juga pada saat itu adalah akses informasi, karena internet kan sampai seperti sekarang. Nah, hal-hal tadi yang kemudian membuat generasi muda Karawang ini kesulitan untuk mengenal sejarahnya, untuk mengenal daerahnya. Dan sekarang pun sebetulnya masih sering terjadi, gitu kan, ketika saya bertanya atau ngobrol dengan anak-anak muda Karawang tentang daerahnya, tentang kampungnya yang ada di Karawang, mereka itu masih minim pengenalan terhadap lingkungannya sendiri. Jadi kalau dipukul kalau diambil sederhananya, bagaimana kita bisa mencintai dan perjuangkan kampung sendiri kalau kita sendiri tidak mengenal kampung kita. Ini merupakan sesuatu yang sangat banyak terjadi di kota Karawang. Karena memang tadi masyarakat Karawang itu latar belakangnya agraris zaman dulu itu. Kemudian akses kepada pendidikan itu memang minim. Oleh sebab itu IPM Karawang pun tidak bagus-bagus amat, perlu pengembangan. Minat baca juga sama masih kurang. Sehingga secara intelektualitas memang masyarakat Karawang masih perlu ditingkatkan. Salah satu dampak dari minimnya tradisi literasi, tradisi intelektual Karawang berakibat kepada tadi terbatasnya akses informasi, terbatasnya pengetahuan tentang kampung sendiri. Jadi ketika sekitar tahun 2010, saya penasaran, ingin tahu tentang sejarah Karawang, ingin tahu tentang di Karawang itu ada seni budaya apa saja, ingin tahu di Karawang itu ada potensi wisata seperti apa, kita kesulitan untuk mendapatkan pengetahuannya. Kita datang ke dinas perpustakaan, ingin tahu tentang literasi kekarawangan, ternyata tidak ada. Kita tanya ke teman-teman yang lain, mereka juga sama kondisinya dengan saya, mereka tertarik ingin tahu tentang kota Karawang, tetapi tidak banyak akses, tidak banyak sumber yang bisa kita akses. Apalagi tahun dulu internet belum banyak.
Dan tahun sekarang pun saya kira tidak jauh berbeda, walaupun internet sudah mudah kita akses, tetapi sumber-sumber kredibel, akses-akses tentang literasi Karawang, tentang seni budaya Karawang tidak begitu banyak. Ini yang menjadi titik awal keprihatinan saya ketika ingin kenal kota sendiri, tapi kok ternyata susah banget, gitu kan. Ingin cari bukunya, ingin cari bacaannya, ingin cari sumber-sumber lainnya, ternyata tidak banyak. Karena memang bukan karena orang Karawang itu malas, mereka tidak mau mengenal sejarah dan seni budaya daerahnya sendiri, tapi memang akses, ketersediaan sumber-sumber akses, sumber-sumber informasi itu memang sangat minim. Ini terbukti ketika saya tantang kepada teman-teman yang mengetahui tentang Kekarawangan dalam berbagai aspeknya, silahkan datang ke toko buku, silahkan datang ke dinas perpustakaan, silahkan datang ke dinas-dinas terkait, tanya Karawang, cari informasi Karawang, dan mereka kesulitan karena memang tidak banyak. Nah, itulah yang menjadi salah satu awal kayaknya kalau saya merasa kesulitan untuk mengetahui tentang sejarah dan kota sendiri, informasi lain-lainnya yang lain itu pasti akan merasakan kesulitan yang sama. Sehingga pada saat itu ketika teman-teman yang lain itu lebih banyak berorientasi untuk kerja di industri, di pabrik-pabrik, saya merasa terpanggil untuk mencoba menggali hasanah Kekarawangan. Jadi pada waktu itu kita ingin tahu Karawang itu potensinya apa saja. Misalnya di pariwisatanya ada apa saja, kemudian sejarahnya seperti apa, keseniannya ada apa saja, kebudayaannya, tradisinya, semuanya. Itu yang jadi satu misi pribadi, makanya saya perlu tahu tentang semua itu. Maka dimulailah sebuah perjalanan kebudayaan yang dimulai dengan tanya-tanya kepada para orang tua, kepada berbagai sumber, karena kalau kita nyarinya di buku tidak banyak, ada banyak sumber Karawang. Kita ingin tahu tentang sejarah Jaipong, tidak banyak buku-buku pasti tentang Jaipong. Kita ingin mengetahui seni topeng Banjet atau seni Ajeng, kesenian khas Karawang, tidak ada juga buku-buku atau literasi yang mengupas tentang semua itu. Akhirnya kita mulai turun ke lapangan pada tahun 2010, keluar masuk kampung, menemui para seniman, budayawan, para tokoh-tokoh, itu kita bergerak atas inisiatif sendiri, tidak misalkan digaji atau dikasih honor oleh pemerintah, tidak. Tetapi karena memang kita merasa penasaran saja, ingin tahu kota sendiri. Dan sumber informasi Karawang itu memang pada awalnya banyaknya terdapat di para seniman, para budayawan, para tokoh-tokoh lokal. Jadi ketika kita datang ke mereka, kita mendapatkan banyak informasi tentang kesenian Karawang, tentang sejarahannya, tentang budayanya, pokoknya tentang apapun juga yang tidak kita temukan di internet, yang tidak kita temukan di buku. Dan alhamdulillah ini kemudian mulai membentuk sebuah konstruksi besar, membentuk sebuah frame besar tentang Karawang dari aspek seni budaya dan sejarahan. Jadi kita hampir setiap hari waktu itu masuk ke setiap kampung, kemudian mencari para tokoh, cari seniman budayawan, kita ajak ngobrol, biasanya berangkat pagi, pulang malam. Dan kebetulan karena pada waktu itu kita juga nyambi kerja sebagai wartawan kebudayaan, sehingga pekerjaan bisa sinkron gitu dengan apa yang kita cari. Jadi banyak sekali keunikan-keunikan yang saya temukan di Karawang ternyata dari ujung ke ujung. Jadi Karawang itu walaupun tidak banyak tercatat informasinya pada waktu itu, ternyata di lapangan itu menghadirkan sebuah catatan yang sangat luar biasa. Banyak keyakinan-keyakinan kuno Karawang yang ternyata setelah 10 tahun, 15 tahun itu terbukti. Jadi banyak hasanah kebudayaan yang misalnya seni Ajeng. Ini adalah sebuah kesenian unik yang hanya ada di Karawang, tidak terdapat di kota lain. Tapi sekarang kesenian ini mulai punah. Waktu itu kita mencari informasi tentang seni Ajeng sangat susah sekali. Tapi dari setiap kampung selalu ada informasi-informasi, dan di sinilah diperlukannya semangat untuk menggali hasanah daerah sendiri. Karena kalau kita tanpa semangat, tanpa konsistensi, kita akhirnya malas
kita tiap hari kerja keluar masuk kampung cari informasi, cari data, tidak dapat gaji, tidak dapat honor segala macam, apa seperti itu. Tapi karena saya berpikir kalau saya kesulitan untuk mengetahui Karawang, generasi selanjutnya juga pasti akan mengalami kesulitan kalau kita tidak meletakkan fondasi atau dasar buat generasi yang akan datang. Jadi setelah kurang lebih 5 tahun, hampir setiap hari berangkat pagi pulang malam mengumpulkan informasi-informasi tentang Karawang. Kemudian atas dorongan dari teman-teman pada waktu itu yang menyarankan supaya hasil penelusuran saya, supaya hasil perjalanan saya keluar masuk Karawang itu dibukukan, supaya bisa dibaca oleh teman-teman. Jadi sekitar tahun 2015 atau 16 lah, lupa saya. Akhirnya saya bukukan perjalanan saya mencari tentang Karawang itu dalam sebuah buku yang berjudul Membongkar Sejarah Karawang. Jadi ini buku pertama saya tentang kota Karawang. Dalam buku ini kita coba membongkar Karawang, tetapi bukan dari global, tapi lebih detail. Kita cari tahu tentang misalnya apa sih arti nama Karawang. Kemudian sejak kapan Karawang itu dikenal di dunia. Kemudian pertumbuhan Karawang itu bagaimana, misalnya dari satu kampung jadi 2 kampung, jadi 3 kampung, hingga menjadi seperti sekarang. Bukan tidak ujug-ujug, pasti ada proses. Kemudian kebudayaan-kebudayaan yang pernah ada di Karawang itu kebudayaan apa saja, seperti itu. Itu akhirnya saya bukukan. Jadi pada awalnya tidak ada niat untuk menulis buku, cuma karena atas permintaan dari teman-teman gitu kan. Mereka juga penasaran, ingin tahu tentang perjalanan saya dalam menggali Asana Karawang. Maka lahirlah buku yang pertama, judul Membongkar Sejarah Karawang. Jadi ternyata luar biasa, Karawang itu sudah dikenal sejak abad 1 Masehi, sejak zaman Nabi Musa, seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, karena bukti-buktinya ada. Bukti-buktinya baik bukti arkeologis maupun bukti literasi atau catatan penelitian para ahli, semua itu akhirnya membuktikan bahwa Karawang ini peradabannya sangat luar biasa. Dan sangat sayang sekali kalau peradaban Karawang yang sangat luar biasa ini tidak dikenal oleh generasi yang sekarang. Nah, itu akhirnya yang membuat saya, walaupun tidak punya latar belakang sebagai sarjana sejarah, akhirnya kita putuskan untuk menuliskan buku Membongkar Sejarah Karawang. Jadi pada awalnya bahkan saya tulis buku ini bukan buku sejarah Karawang, karena merasa saya kan bukan sarjana sejarah seperti itu. Akhirnya ditulislah kata membongkar. Jadi bukan buku tentang sejarah Karawang, tapi buku tentang membongkar sejarah Karawang. Sejarahnya yang kita buka. Dan alhamdulillah penerimaan dari masyarakat Karawang juga sangat menarik. Tapi ketika sudah berhasil menulis satu buku, saya pikir Asana Karawang itu sudah selesai, tidak perlu saya menulis lagi. Tapi ternyata masih banyak teman-teman Karawang yang masih penasaran, Kang, itu kan buku tentang sejarah Karawang zaman kuno, zaman kerajaan. Bagaimana dengan sejarah Karawang zaman Bupati atau zaman Belanda? Nah, dari situ kemudian kita memulai lagi, turun lagi ke lapangan, memulai pencarian tentang sejarah Karawang jilid 2. Setelah sekitar 2 tahun mencari data, kemudian mengumpulkan berbagai sumber dan literasi, lahirnya buku yang kedua, yang berjudul Kriti Karawang. Ini menjelaskan tentang berdirinya Kabupaten Karawang. Jadi kalau yang tadi itu tentang sejarah Karawang dari awal, ini Kabupaten Karawang zaman Sultan Agung sekitar abad 16-an. Karena ternyata ini menimbul Karawang itu belum punya banyak literasi sejarah, termasuk berdirinya Kabupaten Karawang. Jadi melalui buku ini saya bongkar Karawang, kampung pertama Karawang, kemudian kehidupan para bupati dan perjalanan kebupatian juga saya tulis semua seperti itu, dan itu dikerjakan secara mandiri, artinya tidak ada support, misalkan pendanaan atau lain-lainnya dari pemerintah, tetapi karena memang kita semata-mata ingin menggali, ingin mengenal, ingin mensosialisasikan tentang sejarah Karawang pada generasi muda. Karena ketika era saya tahun 2010 ingin tahu seperti ini susah sekali.
Sehingga saya pikir generasi selanjutnya tidak boleh merasakan seperti yang saya rasakan. Minimal ketika mereka ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah Karawang, sudah ada dasar, sudah ada titik awal. Kita harus memulai dari seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah beberapa bulan kita proses, selesai. Nah, dari buku yang kedua ini kemudian banyak mulai tuh teman-teman muda Karawang yang mulai tertarik dengan sejarah, dengan seni budaya Karawang. Jadi ketika dalam proses buku ini belum banyak yang tertarik, masih hanya kelompok-kelompok komunitas budaya. Ketika di buku ini teman-teman mahasiswa yang tertarik terhadap sejarah lokal tentang budaya, mereka mulai banyak komunikasi dengan saya, mulai timbul ketertarikan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya saya muncul ide untuk menampung teman-teman mahasiswa Karawang, baik yang di Karawang maupun yang di luar, supaya mereka lebih mengenal Karawang. Saya himpun dalam sebuah wadah namanya Karawang Heritage. Di situ mulai berdiri sebuah komunitas pertama di Karawang yang konferen yang berfokus pada kesejarahan dan soal-soal kebudayaan, heritage. Ini semuanya anak-anak muda, mahasiswa, kemudian juga pelajar gitu kan. Saya himpun semua untuk lebih memudahkan mereka untuk mengenal Karawang. Dan sekitar tahun 2017 lah, kalau tidak salah seperti itu, Karawang Heritage berdiri. Dan melalui Karawang Heritage ini kita mulai mengenalkan lebih masif tentang Karawang kepada generasi milenial. Jika pada awalnya saya hanya bergerak sendiri dalam menggali dan mengenalkan Asana Karawang, maka melalui Karawang Heritage kita mulai membentuk kekuatan kolektif tim. Dan alhamdulillah ide-ide tentang kesejarahan Karawang mulai tersosialisasikan. Cuma itu tadi, ketika kita merasa sudah selesai dalam berkarya, merasa sudah selesai mencapai sebuah titik pengetahuan, ternyata kita baru sadar kita belum tahu apa-apa, kita belum kemana-mana. Akhirnya kemudian buku yang ketiga, buku 54 cerita babat legenda rakyat Karawang. Jadi ceritanya jadi pada waktu itu banyak orang tua Karawang, terutama seniman budayawan yang meninggal dalam waktu bersamaan. Ada almarhum dalam Wanda, kemudian yang lainnya, sehingga ada salah seorang tokoh budaya Karawang yang minta saya coba kumpulkan cerita-cerita dari para orang tua Karawang, daripada seniman Karawang. Karena kalau mereka sudah meninggal, cerita-ceritanya pasti akan hilang, terbawa mati. Sebelum mereka yang semuanya, tokoh-tokoh Karawang coba datangi, mereka tahu cerita tentang apa, datangi, kumpulkan, kemudian komparasikan dengan data yang lain, betul nggak ceritanya. Dari situ saya kembali lagi turun keluar masuk kampung di Karawang itu mengumpulkan cerita-cerita rakyat. Dan memang ini tidak mudah juga, kita prosesnya tidak asal datang ke sebuah kampung, ketemu orang tua, dia cerita, kita tangkap enggak. Jadi setiap cerita yang kita dapat itu kita komparasikan lagi, kita kritik sumber, betul enggak yang diceritakannya, ada sumber pendukung tidak dari yang lain, ada masyarakat pendukung juga yang tahu tentang hal itu. Ketika pada awalnya saya pikir Karawang itu tidak punya cerita rakyat, paling punya itu 2 atau 3 cerita rakyat lah, misalkan tentang sejarah berbangsa atau Tekuro. Ternyata kalau kampung-kampung kita mau gali lebih jauh, Karawang itu ternyata punya banyak cerita, dan ini sangat khas sekali tersebar di masyarakat Karawang, di kampung-kampung. Cuma memang tidak tergali, karena tadi tradisi masyarakat Karawang, tradisi literasinya itu bagus, sehingga sedikit sekali literasi yang menulis, yang mendokumentasikan hasanahnya, termasuk cerita-cerita rakyatnya. 99% dari narasumber buku ini sekarang udah wafat semua, udah meninggal semua, tapi alhamdulillah cerita-ceritanya sudah saya kompilasikan. Dan ini bukan karangan mereka, karena cerita yang dari mereka itu ketika kita bandingkan, ketika kita ujikan dengan masyarakat penduduknya, memang betul ada. Contohnya misalkan ada orang tua bercerita tentang ayam Ciparage di Tempuran. Ternyata ketika kita ke Tempuran, ke Ciparage, itu memang betul-betul sebuah cerita yang berkembang luas di masyarakat sana, bahkan sudah terkenal kemana-mana. Jadi kalau teman-teman kebetulan ada yang ke Karawang, maka Karawang itu punya satwa endemik, satwa khas yang sangat populer namanya hayam Ciparage. Tapi kan pada waktu itu
masyarakat Karawang tidak tahu yang Ciparagi itu bagaimana sejarahnya. Kenapa adanya hanya di Ciparagi, tapi tidak di daerah yang lain. Nah, cerita-cerita seperti itu yang kemudian kita kumpulkan, kita lihat. Dan alhamdulillah sudah terkompilasikan. Ini semua tentang Karawang. Melalui Karawang Heritage kita tetap fokus dalam penggalian hasanah Karawang. Namun ternyata ini belum cukup. Nah, karena kan masyarakat kita masyarakat Sunda. Nah, bukan hanya masyarakat Karawang, masyarakat Sunda juga punya masalah, yaitu mereka itu generasi muda Sunda itu sekarang ini kan bisa dibilang sedang dalam krisis identitas diri. Kebudayaan mereka bisa dibilang terabut. Mereka sudah lupa lagi tentang kebudayaannya, sejarahnya, bahkan bahasanya. Jadi banyak sama manusia mereka pula biasanya identitasnya sebagai masyarakat sudah sangat minim sekali, sangat kurang. Lahirlah buku yang keempat, ini sebuah sejarah yang berjudul Satria Kabupaten. Buku ini saya tulis sebagai sebuah respon terhadap krisis identitas dari masyarakat Sunda. Jadi masyarakat Sunda itu berdasarkan dan manuskrip adalah masyarakat yang memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Jadi dia kita itu sudah memiliki produk keahlian tadi, sudah memiliki keahlian tekstil, keahlian logam, kuliner, fashion, pakaian dalam berbagai aspek yang sangat luar biasa sejak zaman kerajaan Pajajaran. Tetapi semua hasanah kebesaran kebudayaan kita pada masa lalu ini ternyata tidak sampai kepada generasi milenial. Mereka masih belum bisa memahami, mereka belum tahu tentang hasanah sejarahnya, tentang hasanah kebudayaannya. Jadi walaupun kebudayaan kita sangat luar biasa besar, masyarakat Sunda, tetapi anak-anak muda itu belum begitu menyukai, karena mungkin kebudayaan itu identik sebagai sesuatu yang bersifat tradisional, kuno. Nah, dari situ yang menjadi salah satu ide bagaimana caranya saya mentransformasikan hasanah kebudayaan ini menjadi sesuatu yang disukai, menjadi sesuatu yang dekat dengan generasi kekinian, generasi milenial. Jadi kan kalau misalkan kita menyampaikan aspek kebudayaan kepada generasi kini, caranya tidak bisa dengan cara-cara yang tradisional, misalkan dengan cara mendongengkannya atau bagaimana, sehingga munculnya ide tentang kerja-kerja kreatif atau ekonomi kreatif. Pada tahun 2019 saya mendirikan namanya Forum Ekonomi Kreatif Karawang. Karena pada waktu itu Karawang walaupun kotanya pertumbuhannya pesat, punya kawasan industri, punya sejarah panjang, tetapi kebudayaannya, potensi kebudayaan, potensi wisatanya saya lihat belum kemana-mana. Sementara Indonesia yang pada waktu itu kita gagasan-gagasan tentang ekonomi kreatif ini ke Karawang. Untuk wadahnya kita kumpulkan para pelakunya, para penggiatnya, orang-orangnya dalam satu wadah. Karena di Indonesia itu kan potensi terbesar dari ekonomi kreatif itu adalah kebudayaan. Kalau di luar negeri itu potensi terbesar di Indonesia. Makanya kalau generasi mudanya dari kebudayaannya, mereka sendiri mungkin akan kesulitan dalam mengekspor potensi ekonomi kreatifnya. Dari situ kemudian lahirlah gagasan untuk mengkristalisasikan kebudayaan atau mentransformasi nilai-nilai dan potensi kebudayaan menjadi sesuatu yang bukan hanya disukai oleh generasi muda, tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Lahirlah Forum Ekonomi Kreatif. Kita sudah 2 tahun berjalan. Kita mengemas potensi kebudayaan berdasarkan selera kekinian. Kita mengemas atau memunculkan hal-hal yang bersifat tradisional menjadi sesuai dengan selera milenial, dan ini direspon juga oleh Karawang. Kita sekarang akan mempunyai perda ekonomi kreatif dan tetap kebudayaan adalah ruhnya. Oleh sebab itu kita sebagai generasi muda Indonesia gitu tidak bisa mengabaikan, tidak bisa menafikan tentang potensi kebudayaan, karena kebudayaan ini yang menjadi dasar, yang menjadi khasnya
kreatif. Jadi jika sekarang anak-anak Indonesia ingin bangsa-bangsa lain, itu kan dari aspek teknologi agak keteter. Tetapi kita punya potensi yang harus kita kembangkan, ini yang harus kita olah melalui wahana digital, melalui wahana teknologi dan segala macamnya, sehingga menjadi sebuah produk-produk kreatif. Masalahnya adalah kalau kita jauh dari kebudayaan, kalau kita tidak mengenal kebudayaan, lalu bagaimana bisa kita mengkreat produk-produk tadi menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi dan disukai generasi milenial. Oleh sebab itu, ketika kita ingin membangun bangsa kita, ingin mengembangkan potensi daerah kita, maka langkah pertama itu kita berangkat dari kebudayaan. Lalu kolaborasikan kebudayaan ini dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi sebuah produk yang bukan hanya kebudayaan, tapi juga memiliki nilai benefit secara ekonomi. Dan itulah yang saya lakukan di Karawang kurang lebih 12 tahun terakhir ini. Kita fokus awalnya di kebudayaan dan sekarang di ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini bukan berarti kita meninggalkan kebudayaan, tetapi ekonomi kreatif ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk mengubah hasanah kebudayaan menjadi produk-produk kreatif kekinian. Itu salah satu perjalanan atau salah satu ikhtiar yang kita fokus lakukan selama ini, terus-menerus seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang Karawang juga mulai ramai menggeliat kesejarahannya ekonomi kreatifnya. Barangkali itu hal yang bisa saya share dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa menginspirasi pada rekan-rekan untuk mulai menengok lagi kebudayaannya, mengangkat lagi kebudayaan di lingkungannya masing-masing. Tetapi kebudayaan ini jangan hanya berhenti di sebatas kebudayaan, tetapi harus diolah menjadi sebuah produk-produk kreatif yang disukai generasi milenial, yang juga bisa mendokumentasikan atau mengarsipkan kebudayaan itu sendiri, dan yang ketiga bisa menghasilkan benefit secara ekonomi juga untuk keberlanjutan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah riwayat dari Kang Asep Sundapura ya, sebagai tokoh kita yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan ternyata sangat luar biasa ya, sangat luar biasa di dalam gerakannya ya, baik di dalam mau meningkatkan ekonomi kreatifnya, terus kemudian meningkatkan tentang pengetahuan tentang budaya ya. Dan ini adalah bergerak mulai di dalam organisasinya adalah Karawang Heritage ya, Karawang Heritage, dan kebetulan saya juga termasuk anggota pengurus organisasi Karawang Heritage juga ya. Saya masuk di tahun awal 18 ya, 2018 ini ya. Ya, ini adalah karyanya sudah ada 4 buku ya, 4 buku karyanya yang luar biasa yang berbicara masalah kerawangan. Terus kemudian untuk gerakan di ekonomi kreatif juga sudah berapa kali seminar tentang literasi budaya maupun tentang ekonomi kreatif ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Silakan. Ada? Oh ya, dari sebelah ya. Ya, silakan dari sebelah. Siapa? Ya, silakan disebutkan namanya, kemudian diperkenalkan. Apa namanya? Apa yang? Baik, nama saya Rahmat Irfan Arianto dari Universitas Adelapo. Jadi saya ingin bertanya kepada jadi apa sih tantangan dalam menulis buku itu? Kita ya, tantangan di dalam menulis buku. Kira-kira apa ini adalah mahasiswa ya, ingat sedikit lagi kalian sudah harus menulis karya tulis yaitu tentang skripsi. Nah, itu sangat luar biasa dalam memulai menulis.
Nah ini ternyata beliau ini adalah sudah membuat karya sampai 43 Kalau berdasarkan pengalaman saya ada 2 hal tantangan dalam menulis buku. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua adalah mood. Untuk motivasi ini kadang memang susah juga ketika kita menulis buku, motivasinya untuk dikenal seorang ini berat. Karena ketika kita menulis baru 1 kalimat, tapi kalau kita berpikir wah orang yang ini jelek nih, jangan-jangan nanti orang nggak suka gitu kan, nggak bakalan dibaca atau mereka protes, kita biasanya batal seperti itu. Ketika juga jadi baru 1 paragraf kita langsung melakukan otokritik, wah tulisannya kayaknya kurang bagus deh, nanti kalau jadi tulisan nggak bakalan laris nih buku misalkan, atau tidak akan bagus tulisannya, sehingga akhirnya kita batal lagi menulis, baru sedikit-sedikit batal lagi. Nah itu yang sama saya juga alami ketika saya menulis buku, ketika niatnya atau tujuannya menulis buku itu adalah supaya misalkan buku ini laris, ini ternyata tidak mudah. Karena baru beberapa bab kita langsung berpikir, langsung blocking gitu kan, wah kayaknya tulisannya jelek nih, orang tidak akan suka, orang tidak akan suka tulisan seperti ini, akhirnya kita tidak meneruskan. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang perlu betul-betul kita filterisasi gitu kan. Kalau tujuannya untuk menyenangkan orang lain, kalau tujuannya supaya buku ini tulisan kita disukai, dibaca banyak orang lain, ini akan susah. Baru 1 kalimat kita akan langsung melakukan kritik diri, wah ini jelek. Tapi kalau niatnya adalah kita ingin berbagi, kita ingin supaya orang lain itu mendapatkan manfaat dari tulisan kita, mereka tahu informasi berharga dari kita, ini mungkin akan lebih mudah. Buku saya yang Satria Kabuyutan, ini kan kurang lebih 700 halaman, saya ingat sekali ini prosesnya ini ada sampai 3 tahun. Jadi walaupun buku ini sudah selesai pada tahun pertama, tetapi ketika kita mau bukukan, tadi muncul lagi, wah jangan-jangan nanti buku ini tidak disukai orang nih, pembaca tidak akan senang karena jelek begini-begini. Akhirnya kita tidak berani luncurkan, kita koreksi lagi. Tahun kedua seperti itu, tahun ketiga masih belum juga. Sehingga dari sana akhirnya kita istilahnya memurnikan motivasi, kita niat menulis itu adalah untuk berbagi dengan orang lain. Kalau dalam kasusnya Sunda itu mereka lebih mengenal dan bangga dengan budaya Sundanya, sehingga setelah motivasinya dimurnikan atau filterisasi seperti itu, lebih ringan tuh beban kita. Jadi orang lain mau suka atau tidak suka dengan tulisan kita, masa bodoh gitu kan. Yang penting tulisan kita selesai, pesan kita nyampe, bagaimana reaksi orang lain itu gimana nanti aja. Ini yang paling banyak memblok kita dalam melakukan penulisan motivasi. Jadi kalau motivasinya belum kita filterisasi juga akan repot. Yang kedua yang paling susah itu mood gitu kan. Ini sering juga saya alami gitu kan. Kita mau menulis gitu kan, tapi mood tidak ada, kita tinggalkan. Nah, kita tinggalkan ini yang tadinya niatnya tinggalkan hanya setengah jam, misal menjadi setengah hari, menjadi setengah minggu, setengah bulan, akhirnya tulisan kita tidak selesai-selesai. Karena kita beralasan pada mood. Dan ini memang tantangan terbesar para penulis dimanapun adalah mood, sehingga diperlukan trik-trik khusus bagaimana supaya mood kita ini bisa berubah. Karena mood itu bukan sesuatu yang berasal dari luar, mood itu yang ada di dalam diri kita, yang sebetulnya berada dalam kendali kita, yang bisa kita ganti atau rubah mood itu. Jadi kalau misalkan contoh gitu, kita mood kita sedang jelek, mood kita sedang buruk, pasti berpengaruh kepada tubuh kita, pada gestur kita. Misalkan kepala menunduk, tubuh kurang gerak. Nah, tapi kalau kita balik, tubuh kita banyak bergerak, kemudian gestur kita atur, maka mood ini akan otomatis berubah. Jadi jangan kalah juga sama mood. Dan kalau kasus saya yang ketiga itu ada tantangan unik juga nih waktu saya menulis, Kang Ihsan. Waktu saya menulis buku ini adalah satu tantangan di Karawang itu. Ada satu keyakinan dari mulut ke mulut bahwa siapapun yang menulis buku tentang Karawang, terutama era kebupatian, akan bernasib sial. Biasanya mati gitu kan. Karena ini kasus, ada beberapa kasus di Karawang seperti itu. Ada yang menulis buku, kemudian dia kemudian dia gitu. Ini
banyak terjadi Karawang, sehingga ketika saya mau menuliskan untuk menulis buku ini ada tantangan juga tuh. Ada beberapa orang yang bisa mengingatkan hati-hati kalau menulis tentang Karawang, bisa anu gitu. Dan ini memang ini memang betul terbukti ketika saya menulis buku ini, terasa betul tantangan beratnya. Dan ternyata tantangan itu bukan karena hal-hal yang goib, tapi tadi karena sumber. Jadi ketika kita ingin menulis buku tentang Karawang, sumbernya sedikit, kita jadi stres gitu kan. Nah, ini dalam hal itu sama, teman-teman mau menulis skripsi atau apapun itu tentang sebuah tema. Ketika kita sedang semangat menulis, tapi ternyata sumbernya susah gitu kan, kemudian mungkin moodnya tidak terbangun, kita stres sendiri seperti itu. Jadi saya kira tantangannya saya kunci dua hal tadi kan, motivasi sama mood. Dan ini memang saya akui bukan hal mudah untuk mengalahkan kedua hal ini, tetapi bukan tidak mustahil untuk bisa kita atasi. Barangkali seperti itu yang bisa saya share, Kang Iksan. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Untuk memulai menulis, jangan berpikir baik buruknya. Yang penting ide itu tulis saja. Masalah salah atau benar urusan belakang. Jadi tulis saja sampai selesai, kalau sudah selesai baru dikoreksi. Tapi biasanya itu teman-teman itu kalau menulis itu menulis satu paragraf koreksi, satu paragraf koreksi. Nanti tidak akan selesai. Jadi langkah baiknya kalau memang ingin menulis, tulis saja. Apa yang ingin ditulis, tulis saja. Nah, nanti kalau sudah semua selesai baru kembali. Itu biasanya begitu ya. Kalau membuat artikel juga begitu. Kemudian membuat skripsi begitu. Ya. Tantangannya adalah bingung mulai dari mana. Itu yang lebih ini ya. Nah, menulis apa yang pertama mau ditulis itu biasanya seperti itu. Jadi jangan berpikir yang lain-lain. Tulis saja apa yang ingin ditulis. Nah, itu tambahannya itu ya, selain dari motivasi dan mood. Nah, kemudian jangan terlalu berpatokan hanya dalam menulis. Karena ketika kita hanya patokannya satu arah, nanti satu arah itu buntu, maka tidak akan, nanti kalau sudah buntu, kemudian moodnya sudah hilang, ya bosan. Yang pada akhirnya akan ditinggal. Tetapi kalau seandainya kita itu ada beberapa arah yang akan kita tulis, berarti buntu yang satu, mungkin yang lain tidak buntu. Maka inilah yang harus dipikirkan ya. Ya, mungkin itu ya tambahannya, Mas Iksan. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari grup saya ada. Oh, Ardiansa ya. Ya, Ardiansa. Aduh, ini kilau ya di sini. Coba mungkin di sini aja. Ya, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari Universitas Tadulako. Ingin bertanya kepada Kang Asep. Untuk mekanisme penjualan bukunya melalui media sosial atau dipasarkan melalui toko buku, agar banyak dibaca masyarakat dan pastinya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama Kabupaten Karawang sendiri. Nah, ini bagaimana tentang pemasaran buku ini? Ya, siapa tahu ini siapa yang dari Tadulako banyak yang berminat tentang buku ini ya. Ya, silakan. Pada awalnya buku ini memang tidak niat saya jual atau pasarkan. Karena ketika saya menulis buku itu, motivasi awalnya adalah berbagi dengan teman-teman di Karawang. Karena ketika saya dan teman-teman ingin mengenal sejarah kota sendiri, kok susah banget cari informasinya gitu kan. Sehingga ketika saya menulis buku pun dan bukunya sudah selesai, maka niatnya hanya untuk dijual kepada teman-teman yang tadi penasaran saja gitu kan, tidak untuk dijual secara luas, secara bebas. Tetapi karena memang respon dari masyarakat Karawang itu alhamdulillah bagus, sehingga buku tadi akhirnya dari mulut ke mulut. Bahkan saya di Karawang itu tidak jual di toko mana enggak. Siapa yang perlu langsung ke saya, seperti itu. Karena dari situ lebih ada silaturahim, kemudian saya juga bisa sekalian langsung memotivasi teman-teman yang beli, misalkan seperti itu. Jadi itu sebabnya buku ini memang di Karawang sini susah didapatkan
saya memang tidak tidak jual di toko buku gitu kan. Kesininya pun baru 1 tahun terakhir buku ini saya jual melalui Shopee ya, online ya. Karena alasannya banyak dari teman-teman luar Karawang, mereka tertarik mau beli, bingung kalau ke Karawang juga jauh, bahkan di Karawang juga tidak tahu toko mana, akhirnya secara online. Itu pun kadang tidak selalu standby. Buku stoknya habis gitu kan, kayak sekarang pun kita tidak punya lagi stok, karena mungkin tadi awalnya kembali ke niat awal, bukan untuk penjualan secara komersil, tapi lebih untuk berbagi dengan siapa saja yang membutuhkan. Ya, ini menyangkut masalah harga ini ya, sekalian ya. Sekalian aja ya. Ya, oke. Untuk buku yang pertama itu harganya berapa ini? Ini berapa? Berapa halaman ini? 80-an. Satu 80 ya. Ini yang buku pertama harganya 80, ada kedua 80, yang ketiga 90. 90. Yang keempat ini yang buku yang tebal ini yang 700 halaman nih. 150 ya. Ini. Jadi harga buku itu yang pertama 80, harga buku yang kedua, yang pertama itu adalah judulnya Membongkar Sejarah Karawang ya. Ini Membongkar Sejarah Karawang. Itu harganya 80. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah Getih Karawang. Itu adalah harganya 80 ya. 80. Kemudian untuk cerita rakyat Babat Legenda Rakyat Karawang, ini harganya 90. Ini ada 54 cerita. Ya. Ini cerita kalau kita baca itu adalah ada kaitannya dengan sejarah Karawang. Ya, bukan hanya khusus tentang cerita rakyat saja, tetapi di dalamnya juga ada berkaitan dengan sejarah Karawang. Nah, kemudian adalah Satria Kebuyutan, ini harganya 150. Ya, itu ya. Ya, itu mungkin itu ya, Ardiansah dan teman-teman lain, kalau memang ada yang mau beli buku, kira-kira tidak ini Kang Asep. Itu kadang-kadang kita stoknya ini terbatas sekali. Nah, terbatas sekali ya. Ya mungkin bisa diproduksi lagi ya untuk sebagai stok. Oke ya. Nah, Ardiansah paham ya? Mana ini Ardiansah ini? Ya paham Pak. Terima kasih Kang Asep. Oke, lanjut. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Banyak. Oh ya. Ya silakan Ihsan. Irsan. Oh Irsan. Sorry ya Ihsan. Irsan. Irsan ya. Maaf tadi saya sebut Ihsan. Irsan. Kan tadi Kang Acep bilang pasti untuk menulis buku ini kan karena sumber sejarah Karawang itu kan sedikit ya. Iya. Kemudian pertanyaan saya, Kang Acep ini dapat sumber terkuat dari sejarah Karawang itu dari mana? Gitu, Kang. Ada satu keunikan nih Kang Irsan di Karawang itu. Jadi masyarakat Karawang itu masyarakat yang sangat bangga dengan daerahnya sendiri. Bahkan orang tua di Karawang itu sampai ada yang bilang Nabi Adam pun diturunkannya di Karawang. Kemudian Karawang itu adalah pusat dan titik pertama peradaban. Tetapi kalau kita balik tanya ke mereka apa buktinya, mereka sendiri tidak bisa jawab karena memang tidak ada. Tetapi ini informasi-informasi ini sangat familiar ditemukan di masyarakat Karawang, terutama golongan tua. Bahkan ada ungkapan Karawang itu suatu hari nanti akan menjadi kota tak tertandingi, kota yang sangat luar biasa, terkenal kemana-mana di dunia. Tapi kalau kita tanya apa datanya, apa sumbernya, yang mereka sendiri tidak ada. Tetapi hal-hal seperti ini yang saya tangkap, yang saya dapatkan di lapangan, sehingga menjadi sebuah motivasi pribadi, omongan-omongan ini betul enggak ya gitu kan. Akhirnya saya mulai mencari data-data atau sumber
betul nggak cerita-cerita tadi gitu kan. Karena sumber atau data tentang Karawang ini sangat minim, maka memang tidak mudah mendapatkannya. Tetapi seperti halnya orang tenggelam, ketika kita tenggelam, kita tidak harus berharap kepada kapal yang lewat. Apapun yang lewat di dekat kita yang bisa kita raih, kita raih. Ada sepotong kayu, kita raih. Ada sepotong pohon yang mengambang, kita raih. Seperti itu. Begitu juga dalam penelusuran sejarah. Ketika kita dalam kondisi kosong, informasi sedikit apapun harus kita terima. Seperti tadi cerita Karawang dulu gitu kan. Setelah itu lalu kita kembangkan. Nah, berdasarkan dari cerita rakyat, termasuk pantun, seni pantun di dalamnya, saya mulai mengembangkan pencarian data sampai kemudian setelah kita berusaha keras dan konsisten, ternyata terjadilah yang di mestakung atau semesta mendukung. Jadi data-data atau informasi-informasi yang kita butuhkan gitu kan dengan cara yang unik mulai terbuka sendiri, mulai kita temukan. Ternyata misalkan kalau tentang Karawang itu ketika kita secara serius mencari ke sana ke sini mulai ditemukan dari arsip company, kemudian dari catatan para ahli, catatan asing, semua itu mulai istilahnya memunculkan dirinya sendiri ketika waktunya sudah tepat. Dan ini yang saya alami gitu. Jadi data-data tadi yang pada ketika kita mau melangkah istilahnya kita sendiri gelap, tidak tahu data yang mana, tapi kalau kita konsisten terus melangkah, maka sedikit demi sedikit data-data ini akan mulai muncul. Dan ketika data-data ini sudah mulai muncul, tugas kita jangan menerima semua data itu. Data itu semua kita terima, tetapi kita filterisasi lagi. Karena tidak semua data itu betul, akurat. Tidak semua data itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Sehingga harus ada yang namanya kritik sumber. Jadi data-data tadi kita bongkar juga. Betul nggak nih data-data tersebut? Betul tidak? Dan perjalanan seperti ini bukan perjalanan seminggu, 2 minggu, bukan perjalanan 1 bulan, 2 bulan. Tapi memerlukan daya juang kita untuk betul-betul kepada data yang betul-betul kuat atau akurat. Kalau sudah seperti itu baru kita bentuk buku. Karena kalau untuk buku kan pertanggungjawabannya kita harus kuat juga secara publik. Seperti itu, Kang. Ya. Jadi ini sumbernya adalah sumber etnografi ya. Sumber kisi-kisan itu lebih banyak ya. Jadi termasuk dari manuskrip ya. Yaitu manuskrip, kemudian cerita-cerita rakyat, kemudian ada yang dari pantun ya. Kalau pantun, untuk pantun Sunda itu berbeda dengan pantun Melayu ya. Itu pantun Sunda itu adalah ini isinya itu tentang seperti balada, cerita ya. Ada yang cerita, ada yang doa, yang dinyanyikan dalam bentuk apa namanya, tembang ya. Itu tembang itu biasanya itu bisa dinyanyikan pada saat-saat ritual. Itu ada banyak yang seperti itu adalah pantun. Itu namanya tembangnya itu namanya apa? Lupa saya. Kawih, tembang kawih ya kalau di Sunda itu. Nah, kemudian manuskrip bahkan di sini manuskrip juga sudah banyak yang ditemukan juga. Itu sampai yang punya itu tidak berani untuk membuka langsung karena itu apa? Karena itu ada perlu ritualnya. Ada juga dibuka itu sudah rontok, ada gitu ya. Sampai sekarang itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian untuk data-data pendukungnya itu adalah termasuk catatan-catatan dari Belanda. Karena memang masyarakat Indonesia, masyarakat kita dari zaman dahulu itu adalah tidak punya catatan. Ya, makanya kita tidak punya sejarah. Yang punya sejarah siapa? Yaitu Belanda. Nah, Belanda notabene dulu itu adalah penjajah. Sehingga sejarah yang ditulis itu adalah berdasarkan kepentingan penjajah. Gitu ya. Makanya kita itu kalau semua menulis berdasarkan catatan mereka, nanti akan bertolak belakang. Karena apa yang dirasakan oleh penjajah dan yang dijajah akan berlawanan, ya itu ya. Sehingga di sini adalah di dalam pencarian itu adalah termasuk saya juga ikut di dalam itu apa nyungcruk ya kalau istilah kita itu. Artinya itu adalah datang ke tempat-tempat untuk apa ini
uh, untuk mencari sumbernya juga, kemudian untuk mencocokkan itu dari tahun 2018 ya saya ikut-ikutnya seperti itu ya. Ya itu ya. Jadi sumbernya dari situ. Bisa dipahami ini siapa tadi? Irsan. Ya. Bagaimana Irsan? Iya. Ya, paham. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini ya. Tuh. Ayo. Ayo silakan. Ini yang Fiona ada tidak itu? Tidak ada. Siti? Tidak ada juga. Wah ini Siti. Ada, Hanti. Ada. Mau bertanya tidak? Ada Pak, ada Pak. Siapa yang bertanya? Reza, silakan Reza. Mana nih Reza? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dinda ingin bertanya tidak? Ada Dinda nggak? Ya. Ya, Ada Reza. yang mau bertanya? Silakan. Sudah tidak ada yang bertanya nih. Kelihatannya sekarang semakin ke sini sudah tidak aktif lagi. Ini coba kalau dipanggil satu-satu mungkin hanya 2 orang 3 orang yang menyaut, yang lain itu yang penting hadir di dalam ini saja, setelah itu ditinggal tidur ya. Ayo silakan. Pandi tidak bertanya? Tidak dijawab kan? Artita Bahar. Bu, saya izin bertanya, Ibu. Oh, silakan. Ya. Dinda. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Marsyanda Larifah dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kang, di sini saya ingin bertanya, kan Akang ini penulis, bagaimana cara menghandle mood penulis? Saat kita lagi malas tuh kan harus tulis nih, yang menghandle mood. Manage mood. Ya, Kalau mood dapet gimana? Untuk menjaga mood. Ini berdasarkan pengalaman ya. Pada tahun-tahun awal kalau mood ya memang ketinggian kita tidak teruskan. Tadinya sih tinggalkan dulu lah 5 menit lah melakukan aktivitas apa dulu. Ternyata belum muncul juga. Akhirnya lama. Ternyata mood yang namanya mood ini tantangan alami buat menulis ya. Cuma biasanya begini, kalau salah satu strategi yang saya misalkan sedang topik A gitu kan, kita kemudian mood, males gitu kan. Ya memang salah satu hal yang paling mudah itu kita tinggalkan. Tetapi kita tinggalkannya adalah dengan kita menulis lagi. Caranya adalah menulis topik lain yang topik B-nya, topik B-nya gitu kan. Kalau sekarang mungkin kita sedang menulis nih, menyusun skripsi atau apa gitu kan, tiba-tiba tidak mudah kita tinggalkan. Kita menulis lagi, minimal menulis postingan, menulis dimanapun, tetapi aktivitasnya tetap menulis, mengalihkan gitu kan, seperti itu. Atau kita baca-baca artikel atau tulisan orang lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik tulisan kita. Artinya kita mengalihkan atau menggeser fokus pikiran kita. Dan ini ternyata sudah dilakukan oleh peneliti dari luar. Saya pernah lupa nama bukunya. Jadi teman-teman mahasiswa di luar juga mengalami hal seperti ini, sampai kemudian mereka ada salah satu yang membuat sebuah strategi. Ketika kita menulis kemudian ada kendala mood, maka dia melakukan strategi itu. Strateginya adalah 3 atau 5 menit
pekerjaan menulis kita tinggalkan. Nah, 35 menit itu kita melakukan hal apa lagi gitu kan yang kita berkaitan dengan tulisan. Setelah itu kita menulis lagi. Tapi menulisnya pun kita tidak lama-lama. Jadi sekitar 5 menit, 15 menit menulis, 5 menit kita melakukan hal lain. Terus seperti itu berulang-ulang deh. Jadi 15 menit menulis, 5 menit posting Facebook atau mengerjakan apa. Nanti 15 menit lagi menulis lagi, nanti tinggalkan lagi. Jadi terus menerus, tidak full misalkan kita harus 1-2 jam terus menulis, enggak. Cukup 15 menit menulisnya, nanti dipotong jeda waktu 3-5 menit untuk mengerjakan hal lain. Nanti 15 menit kemudian menulis lagi, alihkan lagi 15 menit lagi, terus seperti itu. Ini sebuah strategi yang secara internasional sudah diakui seperti itu. Ya. Jadi tidak langsung full terus ya. Nah, ya saya juga memberikan tip juga di dalam menulis ya. Ketika menulis kayak karya ilmiah atau menulis mungkin nanti akan menulis skripsi ya. Nah ini caranya begini. Di dalam laptop itu kita bagi saja ada bab 1, 2, 3, 4. Nah ketika kita moodnya di bab 1 ya kita menulisnya di bab 1. Nah ketika kita moodnya di bab 2 kita ke bab 2. Jangan kita paksakan di bab 1. Nanti akan buntu. Kalau sudah buntu jenuh akhirnya kejenuhan itu untuk mengobati kejenuhan itu atau mood itu tidak cukup 1 hari 2 hari gitu ya. Nah, untuk itu harus tipnya seperti itu. Kemudian ditambah lagi, usahakan punya program. Itu adalah menulis dalam 1 hari minimal 1 lembar. Itu minimal. Sehingga nanti kalau sudah terlatih, kalau tidak menulis, itu ada yang kurang dirasa gitu. Tapi kalau masih enjoy menulis, ya teruskan aja. Sampai kadang-kadang sampai 15 lembar juga tidak apa-apa. Tapi kalau seumpama ini minimal 1 hari menulis 1 lembar. Itu ya untuk tip-tip di dalam menulis ya. Ya mungkin itu ya tambahan dari saya ya. Ini tadi siapa yang bertanya tadi? Dinda. Paham ya Dinda? Ya sama-sama. Oke, dilanjut. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan dilanjut ya. Ya. Ya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya. Masuk. Dari mana ya? Terus, ya, penerbit bukunya dari mana ya Kang? Terus, bagaimana Kang menjelaskan pada penerbitnya bahwa bagaimana cara mendapatkan penerbit yang baik? Ya, tentang penerbitan. Ya. Salah satu penyebab kenapa banyak orang gagal menjadi penulis atau menyelesaikan bukunya adalah karena mereka gagal bukunya diterbitkan oleh penerbit. Ini banyak terjadi. Kita misalkan sudah menulis buku yang menurut kita bagus, datanya kuat, bahkan prosesnya mungkin berbulan-bulan bikin buku tersebut. Ketika buku itu sudah selesai, kita kemudian bingung, ini menerbitkannya kemana ya gitu kan. Kita kirim ke penerbit A, penerbit B, penerbit C, ternyata ditolak semua. Kita pasti down ya, kita pasti tidak semangat lagi gitu kan. Akhirnya buku itu kita tidak kemana, kita monggok saja di kamar kita dan semangat kita untuk menulis, untuk menjadi penulis, akhirnya pelan-pelan hilang pudar seperti itu. Ini saya juga pernah seperti itu ketika di awal itu fokus kita menulis itu pada akhirnya bukan untuk membaguskan tulisan, tetapi bagaimana menyenangkan atau menyesuaikan dengan penerbit. Akhirnya potensi kepenulisan kita pun tidak keluar gitu kan. Gaya kita menulis tidak keluar juga karena harus sesuai dengan gaya kepentingan si penerbit. Ini yang menjadi sebuah masalah bagi saya dan juga bagi teman-teman lain. Tetapi perkembangan sekarang ini kan terutama 5 tahun terakhir ada yang disebut dengan self publishing atau indie publishing. Bagaimana bisa menjadi penerbit.
Memang agak susahnya adalah di masalah modal sama dengan distribusi, tapi ini pun bisa kita akali. Nah, ini yang membuat kita enak dalam menulis, enjoy mau menulis apapun, mau pakai gaya tulisan apapun, kita bisa terbitkan sendiri melalui self publishing tadi. Di SPN kita bisa urus sendiri. Kita hanya perlu modal itu nanti ketika ada yang mau beli buku itu harus dicetak misalkan, nah baru kita perlu modal. Tetapi paling minim kita bisa bentuk berupa ibu penerbit, kita terbitkan sendiri saja, Kang. Jangan takut, mengurusnya juga tidak rumit, tidak susah gitu kan. Dengan menerbitkan sendiri, keuntungan 100% akan masuk ke kita. Sementara kalau kita terbitkan ke penerbit lain, kita itu hanya dapat 3%, paling tinggi itu paling 10% gitu kan. Minim sekali. Sehingga jarang sekali kan yang namanya penulis itu menjadi kaya, hanya penulis-penulis tertentu, seperti misalkan penulis Harry Potter yang bisa kaya raya. Yang lainnya itu penulis itu ya kondisinya secara ekonomi tidak begitu bagus. Beda kalau diterbitkan sendiri, 100% keuntungan masuk ke kita. Bagaimana dengan sistem distribusi atau pemasarannya seperti itu? Saya kira kalau untuk era sekarang lebih mudah ya. Kita bisa sistem titip, kita kita bisa gunakan Facebook Ads, segala macam iklan, Google Ads, segala macamnya seperti itu gitu. Jadi saya pikir untuk penulis pemula, selain kita mengirim ke penerbit, juga usahakan terbitkan sendiri, Kang. Ya, oke. Sebetulnya untuk penerbitan itu tidak susah ya. Pokoknya bukunya itu ori, artinya itu adalah buatan sendiri, tidak ada plagiasi. Itu gampang sih sebetulnya kalau untuk penerbitan ya. Dikirim kemudian hanya kita memberikan ongkos penerbitannya. Yang penting ada modalnya. Berbeda kita kalau mengajukan ke jurnal. Kalau jurnal memang agak susah karena itu adalah didasarkan pada kepentingan jurnal. Terus kemudian harus mengikuti aturan dan sistematika yang di jurnal. Tapi kalau untuk penerbitan buku saya kira tidak terlalu susah kalau sekarang. Sekarang sudah banyak penerbit-penerbit. Yang penting yaitu tentang masalah modal keuangannya cukup atau pendanaan itu ya Kang ya. Bahkan kumpulan puisi pun kalau seandainya ini bisa diterbitkan. Bisa di-ISBN-kan. Ya, yang penting tergantung dari pendanaan. Kalau sekarang nggak terlalu susah ya. Banyak penerbit di Jawa sini banyak. Ya, mungkin itu ya jawaban yang dari tambahan dari saya. Siapa tadi yang bertanya? Bakso angin ya? Ya, Bakso paham ya? Ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan silakan. Ini di saya kok sekarang lagi vakum semua, tidak ada yang bertanya ini. Jalannya paling ramai ini. Ayo. Coba dicek itu paling itu semua on cam semua itu. Masih ada yang ditanyakan silakan. Ya teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Masih ada 10 menit ya. Silakan. Tidak ada? Sudah. Sudah cukup ya? Coba mentor. Mentor? Sudah? Cukup? Yang di sebelah sudah cukup? Yang di sebelah sudah cukup ya? Tidak ada yang bertanya? Sudah? Oke, kalau memang sudah, mungkin perjumpaan kita dengan topik inspirasi mungkin hanya sampai cukup di sini. Ya. Hanya untuk saya di sini ya. Terima kasih Kang Asep waktunya, atas waktunya, kesediaan waktu dan mungkin banyak kegiatan lain yang di cancel ya karena kegiatan ini. Ya, terima kasih atas bantuannya dan infonya. Semoga semua kegiatan yang dilakukan saya itu nanti akan bisa menginspirasi teman-teman kita ya. Jadi masalah budaya, masalah ekonomi kreatif adalah semuanya adalah bergantung dari kita. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita memanfaatkan budaya dan
ekonomi kreatif ini di dalam kehidupan kita. Ya, hidup tidak harus menjadi PNS, hidup tidak harus menjadi pegawai di perusahaan, tapi hidup itu adalah apa ya? Hidup adalah sebuah keniscayaan yang di mana saja bisa, ya. Jadi semuanya bisa, bukan karena orang itu hidup hanya karena di perusahaan ya, tetapi bergerak di budaya dan ekonomi kreatif kita bisa hidup. Bahkan itu yang sangat luar biasa. Dan kita hidup itu tidak diperintah oleh orang lain kalau kita punya usaha sendiri. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari kami. Silakan dari Bu ini ada kata-kata yang terakhir. Sudah cukup. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, ini adalah mungkin dari kata terakhir dari Kang Asep, pesan dan kesan untuk kami tentang kegiatan ini. Silakan. Oke, baik, rekan-rekan dari berbagai penjuru Nusantara, pada intinya melalui kegiatan ini kita lebih mengenal lagi khasanah luar biasa kebudayaan bangsa kita, dan khususnya yang ada di Karawang. Jadi kebudayaan ini merupakan suatu modalitas terbesar bukan hanya untuk pembangunan kemajuan bangsa, tetapi juga untuk peningkatan potensi dan aktualisasi diri kita. Pertama, kita kenali budaya tersebut, kemudian kita pelajari, dan yang ketiga kita transformasikan menjadi suatu produk-produk kreatif yang bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Jadi alhamdulillah bersyukur bisa bersilaturahim, bisa tatap muka juga dengan teman-teman dari semuanya, tetap semangat dalam kampus merdeka. Seperti itu kita saling mempelajari, saling mengenal berbagai kebudayaan yang ada di sana. Tetap semangat. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya akan dihandle oleh mentor ya. Jangan lupa nanti kita akan sambung jam 1, nanti kita akan lanjut refleksi ya. Jam 1 untuk Indonesia bagian Barat. Ya, silakan langsung dihandle oleh mentor. Ya, silakan. Recording stop. Udah, Min. Mau nambahin nggak? Teman-teman, jangan lupa nanti pukul 1 kita akan mengadakan refleksi ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Langsung dihandle. Ya, assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi absen ya. Absen sudah tersedia di Sepada. Tadi sudah saya upload. Untuk tugas terakhir pada tanggal 11 dan videonya akan segera menyusul hari ini atau hari Minggu. Ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Untuk nilainya belum dinilai ya Mas? Belum. Belum dinilai. Dari awal ya berarti ya, dari pertemuan awal ya itu ya. Artinya habis sholat kan biar biar aman. Ada yang ingin tanyakan lagi? Nggak ada Mas, cukup. Iya, berarti dicukupkan saja sampai di sini ya. Jangan lupa mengisi absen di Sepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jangan lupa nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bapak.